kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI guna memenuhi tugas ulangan akhir semester Gasal mata kuliah Strategi Belajar Mengajar kelas A. Oke, langsung saja untuk materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai strategi pembelajaran. Yang kedua mengenai alat dan media pembelajaran, dan yang ketiga mengenai manajemen kelas yang efektif. Untuk yang pertama yaitu mengenai strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi, strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi, yaitu metode pendekatan, teknik, atau taktik dalam pembelajaran. Metode yaitu upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Sedangkan pendekatan yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Kemudian teknik atau taktik yaitu cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Sedangkan strategi sendiri yaitu merupakan operasionalisasi metode yang akan memuat gaya yang dilakukan guru dalam menyusun pelajaran, seni yang ditampilkan guru dalam proses pembelajaran, serta media dan sarana dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang instruktur atau seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu alat dan media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik itu berupa hardware atau semua yang dapat didengar, dilihat, atau diraba dengan panca indera, maupun software atau kandungan isi yang ingin disampaikan, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber informasi yaitu guru kepada penerima informasi yaitu siswa, dan dapat digunakan secara massal, kelompok besar atau kecil, ataupun perorangan dalam proses pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Pembelajaran memiliki beberapa komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi atau bahan, komponen strategi, komponen alat dan media, serta komponen evaluasi. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting sebab media dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Lalu apa saja sih manfaat adanya alat atau media dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu menimbulkan minat sasaran pendidikan. Yang kedua mencapai sasaran yang lebih banyak dan lebih baik. Yang ketiga membantu hambatan bahasa. Yang keempat membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat. Yang kelima merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain. Yang keenam yaitu mempermudah penyampaian materi pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik. Yang ketujuh yaitu mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. Yang kedelapan mendorong keinginan orang untuk ingin mengetahui dan lebih mendalami suatu hal serta memberikan persepsi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu membantu mengingat kembali pemahaman suatu hal yang pernah diperoleh oleh siswa. Macam-macam media pembelajaran. Itu ada 4 pengelompokan. Yang pertama media visual, yaitu media yang bisa dilihat. Contohnya seperti foto, gambar, komik,
gambar tempel, poster, majalah, buku, miniatur, atau alat peraga dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang bisa didengar seperti suara, musik, lagu, alat musik, siaran radio, kaset suara, dan sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual. Media ini dapat dilihat dan didengar secara bersamaan seperti media drama, pementasan, film, televisi, media sekolah yang sekarang seperti VCD, YouTube, dan sebagainya. Yang keempat multimedia, yaitu seperti internet. Belajar dengan menggunakan media internet artinya mengaplikasikan semua media yang ada, termasuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih media pembelajaran. Menurut Nana Sujana, yang pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu tersedia waktu untuk menggunakannya sesuai dengan taraf berpikir anak atau siswa. Manajemen kelas. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kelas yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan guru yang sama. Yang dimaksud dengan kelas di sini bukan hanya kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi dinding tempat para siswa berkumpul bersama untuk mempelajari segala yang disajikan oleh pengajar, tetapi lebih dari itu. Kelas yaitu suatu unit kecil siswa yang berinteraksi dengan guru dalam proses pembelajaran dengan beragam keunikan yang dimiliki. Dengan demikian, manajemen kelas adalah segala usaha yang disarankan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Adapun tujuan manajemen kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Lalu ada pula menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Kemudian menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar dan mendukung serta memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Selanjutnya, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya yaitu problematika dalam manajemen kelas. Dibedakan dalam 4 kategori, yakni gangguan disiplin, iklim sosio-emosional, dan gangguan fisik. Gangguan disiplin berkaitan dengan timbulnya pelanggaran terhadap tata tertib kelas. Gangguan sosial adalah gangguan iklim pembelajaran yang berhubungan dengan adanya hambatan interaksi sosial anak di kelas. Kemudian gangguan sosio-emosional berkaitan dengan iklim sosio-psikologis kelas. Misalnya anak cemas, takut, tertekan, tidak ada hubungan batin antar pribadi di kelas sebagai satu kebutuhan, saling mencurigai, tidak ada komunikasi pribadi yang harmonis. Selanjutnya gangguan fisik kelas berhubungan dengan kondisi fisik dan fisis kelas yang tidak kondusif. Kemudian manajemen kelas yang efektif itu bagaimana sih? Jadi manajemen kelas yang efektif perlu memperhatikan hal-hal berikut. Di antaranya yaitu kelas merupakan sistem yang diorganisasi untuk tujuan tertentu yang dilengkapi dengan tugas-tugas dan dipimpin serta diarahkan oleh seorang guru. Kemudian guru merupakan pendidik dan teladan bagi semua peserta didik yang ada di kelas, bukan hanya untuk satu peserta didik pada waktu tertentu. Lalu, kelompok belajar yang ada di kelas mempunyai perilaku tertentu yang kadang berbeda dengan perilaku kelompok maupun individu lainnya di dalam kelas. Oleh karena itu, maka kelompok-kelompok yang ada di kelas perlu mendapatkan perhatian. Yang
Selanjutnya yaitu kelompok belajar yang ada di kelas memberikan pengaruh terhadap individu yang menjadi anggotanya. Pengaruh baik dapat dikembangkan, namun pengaruh buruk perlu dibendung oleh guru dengan cara memberikan bimbingan. Selanjutnya, dalam belajar dan pembelajaran, praktik guru cenderung terpusat pada hubungan guru dan peserta didik. Keterampilan guru yang semakin mengingat dalam mengelola individu dapat semakin meningkatkan kepuasan individu yang ada di dalam kelas. Lalu struktur kelompok belajar, pola komunikasi kelompok belajar yang terbentuk dan kesatuan kelompok belajar ditentukan oleh keterampilan manajerial guru dalam mengelola kelompok belajar yang ada di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu struktur kelompok belajar, pola komunikasi kelompok belajar yang terbentuk dan kesatuan kelompok belajar ditentukan oleh keterampilan guru sebagai simbol pemersatu di dalam kelas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.